Halo semuanya, selamat datang di Mahkota Channel. Terima kasih sudah mampir. Hari ini saya akan readingan untuk pesan malaikat. Pesan roh penjaga malaikat yang ada di sekitar kamu. Oke, aku akan sebar dulu kartunya dan aku akan pilih kartu di sini. Untuk di kartu pertama itu ada natur. Oke, aku butuh satu lagi. Soulmate. Oke, di sini sudah ada 3 kartu. Pertama ada natur, ada doa yang terjawab dan soulmate ya. Natur ini sesuatu yang alami. Nah, sesuatu yang alami ini adalah bakat kamu. Kamu memiliki bakat yang alami. Kamu punya kamu terlahir dengan blueprint kamu. Kamu tidak bisa keluar atau keluar jalur dari bakat kamu ini. Ya, sebagai bisa jadi kamu bukan lagi terpanggil ya, tapi memang kamu sudah ditakdirkan gitu ya menjadi seorang psikolog misalnya, atau mungkin kamu ditakdirkan menjadi seorang penyanyi, atau mungkin kamu ditakdirkan untuk menjadi seorang yang musisi atau koki gitu ya. Kamu sudah membawa bakat itu, kamu sudah membawa bakat alami itu. Bahkan seorang saman ya atau dukun bahkan gitu ya, orang-orang yang memiliki bakat spiritual, supranatural juga membawa itu sejak ia lahir, karena di sini sangat alami bakatnya. Nah, kenapa di sini ada doa yang terjawab? Begini, saya merasa di sini ya, gambarannya seperti ini. Kamu sudah melewati fase demi fase pembelajaran hidup, atau mungkin menempuh pendidikan. Misalnya kamu pendidikannya kamu ditakdirkan ya mencintai untuk menjadi seorang servis gitu. Servis dalam bentuk kedokteran misalnya. Nah, kamu di sini sedang mengalami proses belajar ya. Kamu proses belajarnya itu seperti ya kamu menempuh pendidikan gitu ya, dari D berapa sampai S berapa kayak gitu. Nah, dalam waktu dekat ini atau mungkin saat ini kamu akan seperti kamu sudah lulus gitu, kamu sudah menempuh pendidikan tersebut dan saat ini kamu sudah bisa dikatakan lulus, dan saat ini kamu sedang mencari peluang gitu ya. Bagaimana, apakah kamu membuka praktek sendiri di rumah, ataukah mungkin masuk ke rumah sakit atau instansi tertentu seperti itu ya. Apakah di apakah di daerah, ataukah apakah di luar daerah, di luar kota, bahkan di luar negeri ya. Seperti itu. Untuk jawaban yang akan terjawab itu seperti itu ya. Jadi dimana kamu akan mengepost diri kamu. Nah, bukan hanya seorang dokter saja, tapi seorang yang spiritual. Mungkin saat ini dia sudah mengalami proses hidup yang melelahkan, bertahun-tahun ya, harus mengalami fase demi fase. Dan mungkin saat ini kamu juga sudah lolos, bisa dikatakan lolos, kamu sudah melewati semua fase, dan saat ini kamu sedang mencari ya, apa yang bisa kamu kembangkan ya dari bakat-bakat spiritual kamu di sini. Oke. Itu untuk yang memiliki bakat atau orang-orang yang memang sudah memiliki panggilan jiwa itu sejak lahir. Kalau panggilan jiwa itu lebih tepatnya seseorang yang memanggil gitu ya. Tapi kalau bakat alami memang sesuatu yang memang harus kamu jalankan ya. Misi jiwa seperti itu. Dalam bentuk apapun ya, baik dokter, baik polisi, baik itu penyanyi sekalipun, bahkan
tata rias, seperti itu ya. Eee, di sini ada soulmate ya, artinya ada suatu hubungan, ada suatu ikatan batin yang kuat antara kamu dengan diri kamu, ya. Di sini kamu sudah tidak melihat, di luar diri kamu. Kamu sudah menemukan diri kamu di sini, kamu sudah menemukan jiwa kamu sudah menemukan hati kamu di sini. Kamu sudah bertemu dengan diri kamu sudah bertemu dengan jiwa kamu, apa sih yang sebenarnya, jiwa kamu inginkan? Apakah kamu semisal begini, kedua orang tua kamu atau keluarga kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, itu mendukung kamu untuk menjadi seorang, dokter ya, kembali lagi ke dokter, contoh kecilnya seperti itu. Tapi kamu seneng banget, menjadi atlet gitu, kamu pengen jadi sepak bola atau main voli, tapi karena lingkungan kamu lebih banyak peran, kedokteran atau apapun itu ya, ketika kamu keluar dari jalur itu, jalur dari keinginan mereka ya, mereka memaksakan kamu untuk, mengikuti jalur mereka atau mungkin biasanya pegawai negeri, orang tuanya pegawai negeri, mereka berharap anaknya juga ikutan pegawai negeri. Nah, di sini kamu sudah tidak, mendengar itu gitu, kamu tidak mendengar apa yang mereka inginkan. Ya, itu hanya keinginan mereka, itu keinginan ego mereka, bukan keinginan yang berasal dari diri kamu. Sekarang kamu sudah bertemu dengan diri kamu, kamu tahu yang mana yang terbaik untuk kamu. Kamu ingin melakukan sesuatu itu bukan karena, penghasilan, hanya sebuah penghasilan, tapi lebih dari itu, ada suatu kepuasan batin ketika kamu melakukannya, kamu happy gitu. Ketika kamu habis nyanyi, kamu ngerasa kayak memenangkan apa gitu ya, kamu habis mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketika kamu, bisa menggolkan bola gitu ya, kamu memiliki suatu kepuasan batin, kamu merasa bahagia di sana, ya. Kamu sudah tidak menjalankan apa yang orang lain katakan atau orang-orang sekitar kamu yang katakan. Kamu sudah bertemu dengan diri kamu tahu mana yang pantas untuk kamu, mana yang terbaik untuk kamu di sini, ya oke? Nah, untuk sebagai konfirmasi, aku akan lihat lagi di sini. Oke, ada self acceptance. Ya, kamu sudah mulai menerima diri kamu di sini. Kamu menerima diri kamu apa adanya. Kamu mulai sadar, oke, aku punya bakat ini gitu. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah sering bercermin gitu ya, melihat diri kamu. Kamu sering berkontemplasi dengan diri kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Yang jelas apapun yang kamu lakukan saat ini, ya di sini ada sesuatu hal yang ingin menyampaikan bahwa saat ini kamu sudah jalan yang benar, kamu sudah di pilihan yang tepat. Oke. Dan di sini ada freedom. Oke. Nah, freedom di sini menunjukkan bahwa kamu bebas, ya. Kamu bebas dari keterikat ini. Seseorang atau sesuatu atau kelompok yang mengikat kamu selama ini. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu didikte gitu ya. Didikte oleh orang-orang di sekitar kamu, ya. Dan sekarang sudah waktunya, waktu yang tepat untuk kamu untuk aku bebas harus melakukan apa. Aku bebas untuk mengasihi siapapun. Dengan menjalankan tugas kamu, ya. Bukan hanya untuk mencari uang, tapi kamu bisa mentransferkan energi kamu. Misalnya kamu memiliki energi penyembuh, ya. Ketika kamu merasa ketika orang lain dekat dengan kamu, orang lain merasa nyaman gitu ya. Kalau kamu seorang psikolog, ketika orang itu bercerita ke kamu orang itu seperti